Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan berkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Enggak, dalam kita enggak. Oke, sekarang saya tanya, Allah punya tangan enggak? Menurut ajaran agama Islam, Allah punya tangan enggak? Ntar bang, ya aja bang. Kalau Anda berpikir seperti itu dengan menyamakan manusia, menyanyikan Allah ada tangan enggak, ada mata enggak, itu berarti pikiran Anda menyamakan Allah itu seperti manusia yang akan bentuknya sesuai dengan pikiran Anda. Baik. Sekarang saya tanya, menurut ajaran agama Islam, Allah punya tangan enggak? Loh, di kita meyakini Allah itu tidak bisa disamakan dengan bentuk apapun lainnya. Kalau disamakan dengan bentuk apa, ya sudah, jangan ke situ dulu. Saya tahu, laisa kamislihi, saya tahu itu ayatnya. Nah, sekarang saya tanya, menurut ajaran agama Islam, apakah Allah punya betis? Betis lah sekarang, punya betis nggak dia? Itu nggak ada dalam penyebutan. Anda menanyakan seperti itu nggak ada. Baik, kita tampilkan. Katanya Allah tidak punya betis. Perhatikan baik-baik ya bang ya, bahwa Allah itu punya betis dan betisnya itu nanti disingkapkan di hari kiamat. Nih, saya tampilkan bahwa Allah punya betis teman-teman. Nih, di dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Bang lihat ke sini bang. Ya. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-42 apa dikatakan? Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Jadi nanti di hari kiamat bang, Allah akan menyingkapkan betisnya, dipamerin betisnya, dan dipanggil orang-orang untuk sujud di dekat betisnya itu. Nih, saya tampilin bang ya. Ini tafsirnya bang ya, perhatikan ya. Nih, perhatikan ya. Nih, saya akan tampilkan bagaimana terjemahan atau ayat tafsirnya ya. Nih perhatikan. Saya akan tampilkan ya. Nih, ini tafsir Al-Muqtasyar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Syahlih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Apa dikatakan? Pada hari kiamat ketika muncul huru-haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya. Ini Allah punya betis. Allah menyingkapkan betisnya dan manusia diseru untuk bersujud. Lalu orang-orang beriman pun bersujud. Nah, jadi nanti besok abang bersujud di betisnya Allah. Allah punya betis bang. Ini bang Edis ini kalau ngomongnya ya hanya berdasarkan. Kok saya yang ngomong? Ini bukan saya yang ngomong. Ini omongan siapa? Nah, betul. Anda mengalimatkan betis, betul, saya nggak bantah, itu betul. Tapi menurut Anda seperti betis Anda yang sampaikan seperti betis manusia itu masalahnya. Betisnya seperti apa? Betisnya seperti apa kalau gitu? Betisnya gajah. Itu sulitnya kalau berdebat dengan Mas Edis. Selalu dia berpikiran. Ya sudah, intinya oke lah. Intinya gini, mau Anda bilang betisnya tidak seperti betis manusia, itu terserah lah. Yang jelas Allah punya betis, betul nggak? Iya, punya betis tapi bukan seperti betis yang saudara. Iya, jadi jangan Anda bilang tidak menyerupai apapun.
Oke, kembali ke tema awal. Kembali ke tema awal tadi, Bang. Jadi, Kembali ke tema awal. Gini. Ya, gini aja Mas Edis. Gimana? Kalau saya mau berdebat dengan Mas Edis, kembali saya bertanya sama Mas Edis. Bisa nggak saya bertanya? Yang ini belum kelar udah lari kemana-mana. Begini Bang, kita fokus kepada pokok bahasan. Anda kan sering membangga-banggakan bahwasanya Allah itu tidak punya anak. Agama Islam bangga lah. Lu iya, kalau hanya tidak punya anak saja Bang, kalau nggak punya anak doang, batu juga nggak punya anak Bang. Apa hebatnya dari nggak punya anak Bang? Saya tanya. Sulit berdebat dengan Mas Edis. Sekarang saya tanya, apakah batu punya anak? Nah, nggak ntar itu anak kecil juga bisa jawab itu. Saya nggak perlu jawab. Yang jelas. Kenapa Anda bangga-banggakan Allah tidak punya anak? Enggak. Gini. Kalau berdebat dengan Mas Edis, kalau selalu mengatakan pikiran kita ke hal-hal yang perjudannya sama, Allah di sama-samakan dengan benda-benda yang lain, itu sulit, nggak ketemu. Sampai hari kiamat pun kita berdebat nggak ketemu. Anda gitu tadi loh. mengatakan bahwa Allah itu tidak punya anak, betul? Ya betul. Sebabnya dia tidak punya anak karena apa? Allah itu kan tidak pernah beranak dan tidak diperanakan. Itu aja lah. Iya, sebabnya apa dia tidak punya anak? Loh, itu kan dalam ajaran kita sudah diberikan keyakinan kepada diri kita sebagai umat. Oke lah Bang, ini karena keyakinan. Kita nggak bahas keyakinan. Kalau kita bahas keyakinan, kita usir. Aduh, sulit nih. Berat. Oke, kita kasih naik ada Guntur Al-Munawi. Oke, Guntur Al-Munawi. Memang berat ini teman-teman ya. Oke, Guntur Al-Munawi, selamat siang. Halo Guntur Al-Munawi. Ya, siang. Ya, Muslim Bang? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik ya. Oke. Bang Guntur, Ya. saya konfirmasi nih sekali lagi karena Anda tadi menutup kamera. Anda seorang Muslim ya? Iya, Muslim. Muslim. Oke Bang, saya seorang Kristen Bang ya. Tema kita itu kali ini mengenai kelucuan Al-Quran dan sekaligus kelucuan Allah. Kenapa saya katakan lucu Bang? Karena begini Bang, Allah itu bilang mustahil Allah itu punya anak karena dia nggak punya istri. Iya. Jadi menurut Allah sesuatu yang tidak beristri atau sesuatu yang tidak bersuami mempunyai pasangan, di situ kata aslinya itu sohib, di situ pasangan, ya kan? Nah, sesuatu yang tidak punya pasangan menurut Allah itu maka mustahil bagi dia itu punya anak. Betul? Iya. Nah, sementara Betul, ya. Maryam punya anak nggak? Punya pasangan nggak? Maryam tidak punya pasangan, cuma punya Maryam. Tidak punya pasangan kan? Maryam punya pasangan ya. Oke, tidak punya pasangan atau tidak punya suami. Tapi bisa punya anak nggak dia? Bisa mengandung nggak dia? Bisa mengandung ya. Iya, kenapa Maryam yang tidak punya pasangan bisa punya anak, sementara Allah bilang mustahil dia punya anak karena nggak punya pasangan? Meninggal dunia. Pusing. Sudah pusing. Enggak pusing ya. Terus gimana jawabannya? Enggak. Jawaban apa yang mau diambil? Maksudnya pertanyaannya apa ini? Bullshit. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa katanya? Aduh, pantesan Bang, masih jadi orang Islam ini udah ketawa dia kan. Ini Bang, saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, Bang. Yang lebih Pelan-pelan. ya. Pelan-pelan ya. Menurut Allah, Ya. apa sebabnya dia tidak punya anak?
Karena Allah tidak punya pasangan dan Tidak punya pasangan terus atau apa tidak lagi? punya istri. Oke. Iya. Berarti adalah mustahil bagi Allah punya anak karena sebabnya dia tidak punya istri, betul? Iya, karena ya saya sambung sedikit ya. Karena kita di dalam Islam untuk menjadi syarat ketuhanan itu salah satunya tidak punya istri, tidak punya anak. Itu syaratnya. Kalau ingin Syarat jadi mendapatkan Tuhan predikat tidak punya istri, tidak punya anak. Waduh, nih keren ini syarat tidak syarat jadi Tuhan. Sebentar. Berarti syarat menjadi Tuhan harus tidak punya istri, tidak punya anak, betul? Iya. Rocky Gerung dong. Itu syarat yang Wah, ketiga. Rocky Dua syarat Gerung ada. jadi Semuanya ada lima Tuhan. syarat. Ya. Yang pertama, Rocky Gerung dia tidak tunggal. punya istri, setahu saya Rocky Gerung tidak punya istri, tidak punya anak. Ah, udah Tuhanin Rocky Gerung. Selamat Rocky Gerung, Anda jadi Tuhannya orang Islam. Syarat yang ketiga. Lu, gimana tadi kan nambah lagi syaratnya. Nambah lagi, udah. Ayo, apalagi syaratnya? Syarat jadi Tuhan ada 5. Kayaknya dia tukang lantik Tuhan nih. Harus punya syarat 5. Berat ini ngobrol sama Muslim teman-teman ya. Kenapa saya katakan syaratnya ada 5? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan sama kita. Yang pertama itu dia ahad, qul huwallahu ahad. Ya, yang pertama dia ahad, esa, tidak tunggal, tidak butuh manusia. Oke, Kemudian yang kedua, sebentar. Oke, tidak butuh sebentar Bang. makhluk. Saya hitung syarat Bang. Satu-satu Bang. Satu-satu. Syaratnya harus tidak punya anak dan tidak punya istri, betul? Itu yang ketiga. Yang Iya, pertama dulu. satu syarat tidak punya anak, tidak punya istri. Ya. Sebentar, Rocky Gerung tidak punya anak, tidak punya Ya. istri, betul? Ya tidak punya, ya. Ya, oke. Berarti Rocky Gerung masih jadi kandidat nih sekarang, yuk. Masih jadi kandidat. Terus yang kedua harus satu. Harus tunggal. Tunggal. Oke, Rocky Gerung berapa? Oke, ada berapa Rocky Gerung? Rocky Gerung dia punya anak. Punya anak. Bukan. Ngomong sama orang Rocky Islam. Gerung ini tidak punya anak. Iya. Sakit ngomong sama orang Islam ini, teman-teman. Rocky Gerung ini tidak punya anak. Maksudnya jadi komputer yang punya anak. Sebentar ini, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Terus. Bang, setahu saya Rocky Gerung itu belum punya istri. Dia tidak punya istri. Ya. Dan Ya, dia belum tidak punya punya istri, anak. Ya. Nah, berarti Saya syarat keliru yang di pertama situ. tadi sudah dipenuhi, betul? Ya betul. Oke, Terus? sekarang syarat yang kedua, dia harus tunggal, betul? Atau satu, betul nggak? Ya. Oke, sekarang saya tanya, Rocky Gerung ada berapa? Satu. Oke, berarti Rocky Gerung masih masuk Rocky kandidat. Gerung satu orang. Oke, masih dia masuk kandidat, Yang ketiga, Ya, terus. apa syarat yang ketiga? Ada lagi syaratnya, ada lagi. Iya, apa syaratnya yang berikutnya? Semua ya. Syarat yang ketiga, semua makhluk bergantung sama dia. Semua makhluk bergantung sama dia. Makhluk yang Maksudnya gimana bergantung sama dia? Maksudnya gimana bergantung itu? butuh sama dia, butuh sama Butuh. Maksudnya butuh gimana? Semua makhluk harus butuh sama dia. butuh. Saya butuh nggak? Saya butuh nggak Iya, sama semua Allah? makhluk harus butuh sama dia. Saya butuh Allah nggak? Iya. Kalau Anda muslim, Anda butuh. Kalau Anda kafir, Anda Lu tidak katanya butuh. semua orang deh. Ya, Ini gimana nih orang nih katanya semua orang? Saya orang nggak? Saya orang nggak? iya, orang. Iya, Oke, semua saya makhluk butuh nggak harus Allah? Saya butuh Allah harus nggak? butuh. Ya, kamu harus butuh sama Allah. Nggak butuh, saya nggak butuh Allah. Iya. Gimana ini? Aduh berat nih orang. Aduh, udahlah. Oke dah, kita lanjutin dulu ini agaknya nggak anu. Bang gini bang. Ada nggak ustadzmu bang di situ? Ada ustadzmu yang bisa saya saya ajak ngobrol? Ustaz, enggak ada. Nggak ada, aduh. Jadi gini bang ya, sebentar, gini bang. Jadi kita itu. Kemudian syarat yang keempat, kenapa berhentikan syaratnya?
Iya, kita udah mulai ngaco di sini. Bergantung. Tadi Anda bilang semua bergantung kepada dia. Emang saya bergantung kepada Allah sejak kapan? Maksudnya gini aja dah, gini. Kita kembali ke tema ini, nanti kita jauh-jauh. Gini. Sebentar bang. Gini bang. Bagi Allah ada yang mustahil nggak? Maksudnya? Ada nggak yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil. Apakah Allah bisa punya anak tanpa punya istri? Kalau Allah berkehendak bisa, tapi Allah tidak berkehendak. Mana bisa? Ini ayatnya tadi bang. Kita udah capek nih ngomong-ngomong ini. Aduh. Nih, menurut Al-Quran, dia itu tidak bisa punya anak karena nggak punya istri. Saya tampilin lagi nih. Aduh, sampai capek kita ngomong sama orang Muslim teman-teman. Memang kita harus jadi tawaf kita. Sabar. Karena memang mereka begini. Ya, mau gimana? Itulah sebabnya dia masih Islam. Kalau lancar nggak mungkin dia masih Islam. Karena lemot. Oke, baik nih, saya ulang ya. Dia di sini merujuk kepada siapa, Bang? Allah. Kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri, betul nggak? Betul, iya. Nah, berarti menurut logika penulis Quran ini, sebab musabab dia mustahil punya anak, sebab musabab dia nggak punya anak karena adalah tidak punya istri, betul nggak? Iya. Iya. Seandainya Allah punya istri, maka dia punya anak. Menurut penulis Quran ini, bener nggak? Itu kan penulisannya, itu kan firman Allah, dia menjelaskan tentang dirinya bahwasanya dia itu pencipta langit dan bumi, yang dia tidak punya anak dan tidak punya istri. Itu penjelasan, Bang. Iya, sebabnya dia tidak punya anak karena mana karena di situ? Bagaimana ini kan merujuk kepada kebagaimanaan. Cara, bener nggak? Bagaimana itu pertanyaan untuk memberikan pemahaman. Iya, artinya bagaimana itu mengindikasikan sebuah cara, bener nggak? Iya, kan dalam pertanyaan itu ada namanya kita beri pertanyaan supaya dia paham gitu loh. Kayak gini loh Bang, saya kasih contoh, kayak gini ya. Saya kasih contoh. Nih, bagaimana saya bisa hidup? Saya nggak bernapas. Berarti cara saya hidup itu adalah dengan menggunakan kata bagaimana itu. Bagaimana itu adalah tentang cara. Ya, bagaimana Anda ke sini? Bagaimana itu bisa naik ke atas? Itu berbicara pertanyaan tentang cara. Oke? Betul? Tapi dalam sisi lain juga kita bisa katakan bagaimana itu adalah pertanyaan yang memberikan penjelasan. Iya, artinya itu berbicara tentang caranya. Betul? Nah, di situ dikatakan bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri, bener nggak? Iya. Artinya menurut logikanya dia, sebab musabab Allah itu tidak punya anak karena tidak punya istri, tidak punya istri. Iya. Nah, artinya kemustahilan atau kemungkinan Allah itu tidak punya anak menjadi tertutup karena dia tidak punya istri. Seandainya dia punya istri, maka bisa jadi dia punya anak, betul nggak? Iya. Nah sekarang, Maryam apakah dia punya anak? Punya istri? Punya suami? Tidak punya. Tidak punya suami. Bisa nggak dia punya anak walaupun nggak punya suami? Bisa karena Allah yang menciptakan. Bisa. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa Allah lupa bahwa Maryam aja tidak punya istri, tidak punya suami, dia bisa punya anak? Kenapa Allah harus punya istri dulu baru dia bisa punya anak? Itu bagian dari penciptaan Allah. Bahkan lebih hebat lagi Adam. Adam tidak punya bapak, tidak punya istri, tidak punya ibu. Iya, justru itu. Kenapa Allah membuat dirinya lebih rendah daripada ciptaannya? Karena itu tidak ada sisi kerendahan di situ. Dari mana sisi kerendahan? Ya sudah, berarti Allah tidak sanggup. Kemampuan Allah lebih mampu ciptaannya ketimbang dia, betul nggak? Bagaimana?
lebih mampu ciptaannya melakukan sesuatu daripada dia, betul nggak? Tidak betul. Allah lebih mampu daripada makhluknya. Ya sudah, mampu nggak Allah punya anak tanpa punya istri? Mampu bagi Allah kalau dia Mampu, berkehendak. Tapi mampu lagi kan? Udah, sini tidur di bawah dulu. Udah, tidur di bawah dulu. Mampu, udah dibilang dari tadi. Mampu dari mana? Udah dibilang nggak punya anak karena nggak punya istri. Aduh, berat. Sungguh Anda ini nekat yang nyata, saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Samsul KDD. Ya, selamat siang Bang Samsul KDD. Ya, selamat siang. Ya, Muslim Bang. Iya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Ya, jangan mabuk Bang, masih siang Bang. Oke, Bang Samsul, Anda sudah menyimak dari tadi atau kita ulangi lagi dari nol? Ulangi lagi nggak apa-apa. Oke, apakah Allah punya anak? Nggak punya. Apa sebabnya dia nggak punya anak? Karena itu Tuhan. Salah, karena tidak punya istri. Kesalahannya di mana? Anda kan saya tanya tadi. Kesalahannya di mana? Kesalahannya karena Anda ngarang. Ngarang? Iya, sebab Allah tidak punya anak itu bukan karena dia Tuhan, karena dia nggak punya istri. Ya enggak. Oh, aduh gimana? Oke. Semoga Anda bisa baca nih. Semoga Anda tidak buta huruf seperti Muhammad. Tolong ya. Saya harap Anda bisa baca. Jangan buta huruf seperti Muhammad. Nih, baik. Oh, sebentar saya tanya dulu. Saya balik nih. Nanti dibilang fitnah lagi saya. Sebentar. Bang, Muhammad bisa baca nggak? Apa? Muhammad buta huruf nggak? Enggak, itu aja, tanyakan yang itu aja. Sebentar saya tanya. Muhammad buta huruf nggak? Biar tertib. Sebentar, Muhammad buta huruf nggak? Biar tertib. Malu dia mau Muhammad buta huruf. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Nih. Kok tahu sampai itu malu atau enggak malu? Kok tahu? Muhammad buta huruf, makanya jangan seperti Muhammad buta huruf. Baik nih. Saya tampilkan aja dulu, jangan ke Muhammad. Oke, saya tampilkan nih. Oke, baik. Apa di sini dikatakan, Bang? Coba baca. Enggak ngelihat. Terang sini padam siangnya. Oke. Coba nih baca nih. Enggak kelihatan, Bos. Ini gelap sini ini. Oke, ini. Dior, bener kan buta huruf kan? Beneran buta huruf. Tidak bisa baca. Bukan anu itu. Dia. Ya sudah, coba baca anu. ini. Bukan anu itu. Dia. Coba baca. Dia. Uang? Iya dia. Oh dia. Bisa baca ternyata. Oke. Dia, coba dia. Pencipta. Oke, dia pencipta. Terus? Udah baca sendiri malah enggak. Oke, baiklah saya bacain ya, saya bacain. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Bagaimana caranya dia punya anak padahal dia nggak punya istri? Betul? Betul nggak? Enggak betul. Enggak betul. Terus ini yang tertulis di sini loh. Bagaimana Allah itu punya anak?
orang dia itu tidak punya istri, betul? Buat apa anak? Kok langsung ngomong Lu ke kok buat situ? apa? Ini berbicara kemustahilan Allah itu punya anak disebabkan karena Allah tidak punya istri, betul nggak? Ini memang nggak punya anak dan tidak diperanakan. Itu aja kok repot. Baik, nih kalau ngadepin kayak gini ke sini aja. Oke, baik. Sekarang saya tanya Anda ya. Saya akan balikkan kamera saya sebentar. Nih, Ya. dia tidak beranak dan diperanakkan. Oke, sebentar Bang. Ini apa Bang? Ini apa ini? Apa itu? Masa Anda nggak tahu ini apa? Enggak. Ini namanya Hajar Aswad yang diciumin orang Islam seluruh dunia ketika dia ke Arab. Terus? Oke, sekarang saya tanya apakah ini beranak? Batu ini beranak enggak? Batu. Iya, beranak enggak dia? Terus beranak atau tidak beranak apa hubungannya sama Tuhan? Loh, katanya Allah tidak beranak dan Itu kan diperanakkan. Sekarang saya tanya, Allah kan tidak beranak dan tidak diperanakkan, bener nggak? Kalau ngomong itu gantian. Oke, sebentar. Apakah batu ini Kalau beranak? ngomong itu gantian. Shh, dengar Dulu, Bang. direnungkan. Apakah batu ini beranak? Didengarkan dulu. Dengarkan dulu. Apakah batu ini beranak? Dengarkan dulu. Loh, Aku sekarang mau udah jawab dulu. Apakah batu ini beranak? Enggak beranak. Enggak beranak. Dia Apakah masih dia ngomong diperanakkan? Dia diperanakkan enggak? Itu mana artinya itu mas? Makhluk dibandingkan sama Tuhan. Kalau mau dibandingkan Dari mana Allah makhluk? Apakah Allah makhluk? Sekarang saya tanya, apakah Allah makhluk? Shh, dengar, apakah Allah makhluk? Bukan. Bukan makhluk. Bukan. Apakah ini makhluk? Ini makhluk enggak? Bukan makhluk. Bukan, Itu sama-sama ciptaannya bukan makhluk. Tuhan. Allah bukan makhluk, ini bukan makhluk. Allah tidak beranak, ini tidak beranak. Tapi Allah tidak itu diperanakkan, biar ini tidak bukan diperanakkan. makhluk. Sama kembar. Makanya kalian ketika ke Arab, kalian melambaikan tangan ke sini. Labbaik Allahumma labbaik. Gini loh. Anda kan melambaikan tangan di sini. Tadi Allah, kami memenuhi panggilanmu. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu ini. Anda ini nekat yang nyata. Betul tidak? Anda melambaikan tangan ke arah batu itu, Anda mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Bener gak? aslinya kamu tuh ngawur aslinya. Sebenarnya kamu tuh ngawur. Tidak bisa jawab, bisanya aslinya kamu itu ngawur. Ya sudahlah, intinya Anda tidak bisa menjawab. Bang Samsul, Anda tidak bisa menjawab, Anda tidak bisa Enggaknya mau jawab berargumen, gimana, lalu Edi? Anda mengeluarkan Masa argumen-argumen Tuhan putus asa. Anda ngarang, Anda ini putus asa itu namanya. Bisa. Karena Tuhan itu nggak boleh dibanding-bandingkan, kan nggak boleh disamakan dengan penciptanya. Oke, gitu. nggak boleh Nggak boleh disama-samakan. dibanding-bandingkan. Sekarang saya tanya, kalau misalnya Allah mirip-mirip seperti manusia gimana? Enggak ada. Oke, Allah punya Itu mah tangan kamu nggak? salah pengertian. Ya Allah punya tangan nggak? Enggak ada. Enggak ada. Allah punya tangan. Jangan disamakan. Yang dinamakan tangan itu apa tuh? Yang Kalau jelas menurut Allah Edis, punya yang dinamakan tangan. tangan itu Tangannya kanan semua. Bahkan Allah punya dulu, aku betis mau juga. Allah punya betis nggak? Oh, ini. Yang dinamakan tangan itu apa, Dis? Apa yang Iyalah, dinamakan intinya tangan Allah sama punya betis itu, Dis? tangan. Menurut Allah punya Edis. betis nggak? Saya nanya, yang dinamakan tangan itu apa, Dis? Ya tangan. Bahkan katanya tangannya kanan semua. Aku tanya. Apa? Ya apa? Coba aku tanya. Apa? Coba Berat ini, tunjukkan. teman-teman. Tangan itu apa? Tanya. Oke Coba lah. tunjukkan. Jadi intinya Kena ya, ini. saya. Intinya Anda tidak bisa berargumen gitu loh ya. Betul. Kamu tuh gitu. Enggak.
Argumen ngawur dis. Dari kemarin ngawur terus. Oh, ngawur? Nggak masuk Ngawur akal. dari mana? Kamu katanya kamu baca di Al-Quran Tuhan punya tangan. Tangan itu apa? Coba tunjukkan tangan itu apa? Tapi Allah yang punya tangan, tangannya kanan semua. Gimana Anda ini? Aku cuma pengen tahu, Adis. Yang dinamakan tangan dan betis itu apa, Dis? Ya Coba sudah Anda tunjukkan. jelaskan kalau bukan tangan dan betis itu apa kalau gitu? Orang nanya, ini gimana sih? Loh, Saya nanya. kan Anda dinamakan yang tangan mengatakan apa, Dis? demikian. Artinya apa? Berarti kamu nggak tahu ya, Dis? Gimana? Tangannya, Dis, jangan dibanding-bandingkan sama makhluk, Dis. Jangan Itu dibanding-bandingkan sama ciptaannya. ngomong-ngomong kok berisik itu di sana. Oke lah, baiklah. Dari minta-minta turun tuh. Ada suara azan. Ya, silakan yuk. Kita kasih naik ada Ahmad itu kan tadi sudah nih. Oke, kita kasih naik Ahmad itu. Oke, Ahmad itu silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan, Ahmad itu. Nah, aduh ini Ahmad itu ini kemana saja ini Anda bang. Oke, Ahmad itu, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya betul. Muslim. Oke, silakan bang. Apa tadi yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Coba Silakan. diulang lagi pertanyaannya. Oke, kita kembalikan dulu ke tema yang awal ya. Ini yang tadi saya lagi kerjain ya. Oke, baik. Ya, tema kita bang kali ini tentang kemustahilan Allah itu punya anak. Ternyata kemustahilan dia punya anak itu karena dia tidak punya istri. Betul? Betul nggak? Dari mana kamu bilang betul? Al-Quran yang bilang. Dalam Al-Quran tuh kan penjelasannya setengah-setengah. Kamu menjelasinya setengah-setengah, tidak sampai di ujung. Oke, baik. Kita tampilkan ayatnya ya. Saya tampilkan ayatnya. Baik, kita tampilkan ayatnya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya. Kita tampilkan di sini. Oke. Silakan Bang, Anda yang baca. Kita ke surat Al-An'am ya, ayat yang ke-101. Perhatikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri. Oke. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Oke. Di sini penyebab Allah tidak punya anak karena apa? Itu kan dijelasi itu sebelumnya ada penjelasan lain di ayat. Oke, kita ke ayat sebelumnya yuk. Kita ke ayat sebelumnya. Perhatikan. Dan mereka orang-orang musyrik maksudnya menjadikan jin dan sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah punya anak laki-laki dan perempuan. Tanpa ilmu pengetahuan. Tanpa Maha berdasar suci. dan ilmu pengetahuan. Ya, tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Nah, Ya, betul. jadi kan orang-orang Karena Allah kafir, itu tidak bisa dibandingkan dengan yang diciptanya. Tidak bisa kita bandingkan dengan jin, dengan batu, atau dengan lainnya. nggak ada itu bang ayatnya. Karena Bang. Allah itu Ayat bisa ini berbicara mengenai bagaimana keluarganya, kaumnya Muhammad itu mereka mengatakan betul. bahwa Allah itu punya anak, bener nggak? Karena Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Oke. Allah itu esa. Nah, lalu dijawab. Nah, apa jawabannya? Dia itu Allah itu pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak? Padahal dia tidak punya istri, bener nggak? Nah, kita kembali lagi.
Nabi Adam tuh tidak punya ibu. Sebentar, dan tidak jangan punya lari bapak. kemana-mana dulu. Kata Kita lari penulis, ke situnya menurut dulu. penulis, dengar dulu bang. Menurut penulis ayat Al-Quran ini, dia itu betul. mengatakan, berargumen bahwasanya sebab Allah tidak punya anak itu karena dia tidak punya istri, betul nggak? Kan belum sampai di ujung kan, tidak bisa diumpamakan dengan ciptaannya. Mana Ayat mana mana berikutnya mana ayatnya itu? Tidak bisa diumpamakan dengan ciptaannya, mana di sini? Ya saya pernah baca di ayat, saya lupa ayatnya yang keberapa. Waduh. Diumpamakan dengan Lupa. itu, Bang. Lupa. Bang, abang tahu nggak? Saya balik dulu kamera saya ya, nih. Bang, Apa? abang tahu rhetorical question nggak? Apa tuh? Pertanyaan retorika tahu nggak? Nggak tahu tentang apa. Ini sulit nih. Ini bang, pertanyaan retorika itu kayak gini. Pertanyaan retorika itu. Ya. Pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sesungguhnya kita sudah sama-sama tahu jawabannya. Saya kasih contoh. Ini pertanyaan retorika. Ini pertanyaan retorika. Nah, Si kita nemukan mayat seseorang, ya betul. ya kan? Nah, terus mayat ini meninggal disebabkan karena dia masuk dalam air, tenggelam. Nah, terus saya bilang begini. Kalau dia tidak bisa bernapas, maka dia mati. Bagaimana dia bernapas sedangkan dia di dalam air? Tanpa pelampung ini. Kita nggak ngomong pelampung. Dalam air sudah mati, nggak mungkin bernapas. Iya, artinya pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang dia itu tidak memerlukan jawabannya karena kita sudah sama-sama tahu. Nah, sama dengan pertanyaan Abang. Iya, sama Retorika. seperti pertanyaan dalam Al-Quran. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya Al-Quran istri? itu Betul nggak? ngasih penjelasan itu jangan kita lihat dari sepotong-sepotong. Kalau kita lihat dari sepotong itu memang bingung kita. Tapi kalau dilihat dari seterusnya itu cukup jelas penjelasannya. Ya udah, Karena Anda yang Tuhan jelaskan. itu kan Baik, Anda yang jelaskan ya. Nih, tidak Anda yang punya jelaskan. anak dan tidak diperanakan. Itu Baik. cukup. Baik, di mana ayatnya di sini? Coba, ayo. Nah, dalam apa Tuhan itu kan satu esa. Coba baca ini, baca. Bagaimana? Pertama Quran itu kan Coba, alif. bagaimana? Alif itu kan artinya esa. Ya dibaca dulu, Bang. Bagaimana? Iya, tidak bisa diumpamakan. Itu kan Waduh, ini ada coba ini Bang baca dulu nih. Bagaimana? Coba bagaimana? itu kan ngasih pengertian, Bang. Iya. Karena Tuhan itu tidak Bang, memiliki- ini ayat Quran, benar nggak? Kenapa Anda Betul, tidak ini mau, ayat Quran, betul. membaca Al-Quran ini? Kalau dibaca sepotong emang bingung. Tapi di ujungnya Loh, ya kan udah, nggak ayat usah sepotong. 100, Jangan sepotong, Bang. 101, Jangan ada sepotong. jelasan Semuanya kita terakhir. baca yuk, semuanya. Jangan sepotong, semuanya kita baca yuk. Bagaimana? Nah, Bagaimana? apa? Ya, di situ tuh kan dia pencipta langit dan bumi, betul. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dan Oke. pencipta langit. Oke, sebentar. Bagaimana? Ini kan tentang tata cara, bener nggak? Ya, Oke. bagaimana itu bukan Artinya cara, dia bagaimana itu mengemuk, penjelasan. dengar Bang, dia mengeluarkan Nah, satu bagaimana pertanyaan itu bagaimana? retorika Bagaimana itu kan penjelasan. tentang tata cara Allah ini mustahil punya anak karena dia nggak punya istri, betul? Betul. Nah, artinya kebagaimanaan kemungkinan Allah tidak punya anak itu disebabkan karena dia tidak memiliki istri, bener nggak? Itu kan bukan pertanyaan, Bang, itu penjelasan. Waduh. Beda Iya, pertanyaan, beda artinya dengan dijelaskan penjelasan bagaimana Allah itu itu tidak penjelasan. punya anak karena nggak punya istri, benar? Kecuali ada itu kan Ini penjelasan. berat nih teman-teman, ini muslim nih. Bukan berat. Kami yang Artinya Muslim, kami Islam. Allah itu Karena kami tidak yakin punya dan anak percaya disebabkan Tuhan itu esa. karena dia tidak punya istri, benar? Nah, saya tanya kembali kepada Bang. Ya, Gimana? Tuhan Yesus menurut
agama Aduh, ini kalian. malah lompat Itu kemana? kan- Pertanyaannya jangan lompat kemana-mana, ke situ aja fokus. Dalam Fokus ke situ. Abang ngasih pertanyaan. Anda Abang kasih tadi pertanyaan dari saya. bilang Tadi bahwasanya Tuhan itu Allah Percaya yuk. Layang ini layang nampaknya nyangkut di atas delay ini si gereja. anu kita ini teman-teman. Tuhan itu kan Esa. Apa sih Esa itu? Esa itu satu. Satu. Dalam, Saya berapa? dalam Pancasila. Sebentar, itu saya berapa dijelaskan. saya? Saya Esa. berapa? Saya berapa? Satu. Satu, saya juga Esa. Berarti saya Tuhan. Gimana sih? Saya satu Beda, nggak? beda konteks, beda konteks, beda konteks lagi. Tuhan itu tidak bisa diumpamakan dengan penciptaannya. Tidak bisa diumpamakan. Oke, baik, baik, tidak bisa diumpamakan. Sekarang saya tanya, Allah punya betis nggak? Ya. Apa? Allah punya betis nggak? Dasar bilang punya betis itu kan dari apa namanya tuh, dari penerjemahan, dari pemikiran ulama. Tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan punya betis. Dari Ada ayatnya. pemikiran. Ada dalam Al-Quran Tuhan Oke, baik. punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran bahwa Allah itu punya betis ya. Aduh, ini memang orang Islam teman-teman. Jadi maklum, orang Islam tuh nggak ngerti Al-Quran. Jadi jangan kalian tanya Al-Quran sama orang Islam. Orang Islam tuh bisanya baca huruf Arab. Al-Quran mereka nol besar, selangit pokoknya. Nih, perhatikan. Nah, coba. Perhatikan. Nah, Apakah Allah itu punya betis atau Al-Quran tidak? bukan itu kan Oke, itu kan baik. apa terjemahan dari Nih, baik. Al-Bukhari. Oke, coba baca ini. Nah, Baca. ya ma pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Hari betis itu kan bukan berarti betis, Bang. Pada hari betis disingkapkan, bukan pada hari betis. Ini bukan pada hari betis, tetapi pada suatu waktu di mana betis itu disingkapkan. Nih, lihat penjelasannya nih ya, perhatikan. Di dalam di dalam tafsir nih, tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh dan seterusnya. Coba nih abang baca nih. Pada hari kiamat nih. Aku lagi banyak nonton. Pada hari kiamat, Ya. yuk. Ah. Gimana? Pada hari kiamat, coba. Ya, pada hari kiamat ketika muncul huru haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia seru Betisnya untuk siapa yang bersujud. disingkapkan? Lalu orang-orang yang beriman kan tidak berujung. Ini kan tafsir. Nah, Tafsir. Beda, Bang, tafsir. ini kan tafsir. Jadi orang Islam nih teman-teman ya. Ketika nggak pakai tafsir, kita harus berpedoman kepada tafsir para ulama. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita harus menyesuaikan pemikiran dalam kita agamamu, dengan pemikiran dalam para ulama. agamamu, Sekarang dalam kita ke agamamu, tafsir, Bang, itu kan tafsir. setiap manusia sudah diampuni dosanya. Memang Itu orang dalam Islam agamamu. Nah, saya tanya diikutin balik. ke kiri, dia Dalam ke kanan. agamamu. Diikutin ke kanan, Nah, dia ke kiri. Bang Edis, Bang Edis. Mas Edis, Berat Mas Edis. Ya, gimana, Bang? Dalam agamamu, setiap umat Kristen itu kan sudah diampuni dosanya. Artinya setiap manusia itu tidak punya dosa. Kan itu. Terus kok lari-lari? Betul Ini begitu? kita lagi bahas apa sih nih? Iya, kan intinya ke situ tadi kan. Kok intinya ke situ, ini orang gimana sih, aduh. Oke lah, Bang, selamat siang, Bang. Aduh, Bang Ahmad, lanjut kerja aja, Bang. Sakit kepala Bang, bikin aduh. Aduh, berat ini saudara-saudara. Sakit kepalaku, teman-teman, sakit. Aduh, yuk. Ini bagaimana ini teman-teman ya?
Oke, kita kasih naik siapa ini ya? Sebenarnya saya pengen lanjut nih teman-teman, tapi nampak-nampaknya kita harus menyudahi siaran kita di sini. Oke lah, kita siaran sebentar aja ya teman-teman. Kita siaran sebentar. Ya karena saya harus ini teman-teman. Harus ada sesuatu yang mau saya lakukan nanti ya teman-teman ya, sekitar beberapa jam lagi. Saya harus mengantar orang begitu ya. Jadi itu teman-teman. Saya rasa siaran kita kali ini itu dulu. Mohon maaf ya, kita siarannya singkat sekali, hanya berapa jam ini? 1,5 jam ya, cuman 1,5 jam saja. Terima kasih, makasih anak. Ya teman-teman, sekali lagi ya di akhir acara teman-teman, kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, bagi teman-teman yang bisa kelihatan ya teman-teman ya, tunjuk saya ini, teman-teman yang ingin mensupport nih teman-teman bisa klik profil saya. Ingat teman-teman, profil asli ya teman-teman ya, akun saya yang asli. Teman-teman bisa klik profil. Nanti di situ ada link kolektor. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi ya, yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab suci. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar, enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda, karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa.
Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan, tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul, tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud, dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Ada kerja aku kabut katanya. Dia hanya kerja bolak-balik, nggak ada kerjaan. Dia setrika bajunya, baju rumah juga dia setrika. Gabut katanya. Ada kerja aku kabut katanya. Dia hanya kerja bolak-balik, nggak ada kerjaan. Dia setrika bajunya, baju rumah juga dia setrika. Gabut katanya. Ada kerja aku kabut katanya. Dia hanya kerja bolak-balik, nggak ada kerjaan. Dia setrika bajunya, baju rumah juga dia setrika. Gabut katanya.